Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implantasi dan plasenta. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Siska Yulianti dari kelas Biologi 2A sebagai penyaji 1 yang akan menjelaskan mengenai implantasi, dan Ami Mailani dari kelas Biologi 2A sebagai penyaji 2 yang akan menjelaskan mengenai plasenta. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, pokok pembahasan yang akan kita bahas mencakup dua hal besar, yaitu implantasi dan plasenta. Implantasi sendiri, kita mempunyai 6 sub pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian implantasi, 2, tempat terjadinya implantasi, 3, waktu terjadinya implantasi, 4, pendarahan saat implantasi, 5, proses implantasi, dan yang terakhir jenis-jenis implantasi. Dan pokok pembahasan yang kedua mengenai plasenta. Plasenta sendiri memiliki 7 pokok subbahasan. Yang pertama, pengertian plasenta, 2, tempat terbentuknya plasenta, 3, waktu terbentuknya plasenta, 4, proses terbentuknya plasenta, 5, fungsi plasenta, 6, tipe-tipe plasenta, dan yang terakhir, komponen plasenta. Kita akan membahas yang pertama, implantasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai implantasi. Mungkin di benak teman-teman sekalian ada yang bertanya-tanya nih, apa sih implantasi itu? Jadi, implantasi atau disebut juga dengan nidasi merupakan proses tertanamnya embrio yang merupakan hasil dari konsepsi ke dinding uterus atau endometrium atau yang biasa dikenal dengan dinding rahim, untuk selanjutnya mengalami perkembangan menjadi janin atau embrio. Implantasi sendiri biasanya terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-9 dari perkembangan embrio. Pada slide ini akan timbul pertanyaan juga, di mana sih tempat terjadinya implantasi itu? Implantasi terjadi pada endometrium atau dinding rahim. Bisa kita lihat pada gambar yang di bawah ini, bahwa hari ke-8 sampai hari ke-9 embrio memulai implantasinya. Jadi, pada gambar ini sudah terlihat jelaskan bahwa embrio ini letaknya sudah berada di rahim atau lebih tepatnya menempel pada dinding rahim. Pada saat proses implantasi juga akan dibarengi dengan pendarahan. Sehingga di benak teman-teman pasti akan muncul mengapa sih terjadinya pendarahan saat implantasi. Oke, saya akan jelaskan ya. Proses implantasi sendiri tadi merupakan proses melekatnya embrio pada dinding rahim. Sehingga pada saat melekatnya embrio, pasti dinding rahim itu akan mengalami sedikit luka. Nah, itulah yang menyebabkan adanya pendarahan. Terus, apa sih bedanya pendarahan implantasi dan menstruasi? Saya akan menjelaskan ada 4 pembeda. Yang pertama, warna. Darah menstruasi biasanya terlihat berwarna merah pekat atau merah gelap. Sedangkan darah implantasi umumnya berwarna lebih terang atau kecoklatan. Kenapa demikian? Karena menstruasi sendiri merupakan peluruhan dinding rahim karena tidak dibuahi, sehingga merupakan darah kotor yang terbuang, itu merupakan siklus. Sedangkan implantasi tadi merupakan sedikit luka pada dinding rahim itu, sehingga darahnya lebih segar. Yang kedua, gumpalan darah. Pada darah menstruasi umumnya terdapat gumpalan, sedangkan pada implantasi tidak ada gumpalan sama sekali. Yang ketiga, durasi munculnya. Munculnya implantasi hanya beberapa jam atau paling lama 3 hari. Sedangkan menstruasi sendiri kita mempunyai siklusnya ya kan. Siklus menstruasi itu dalam sekali mens 3 sampai 7 hari. Yang keempat, jumlah darah yang keluar. Darah menstruasi akan lebih banyak dibandingkan darah implantasi. Bahkan implantasi itu biasanya hanya bercak-bercaknya saja.
Selanjutnya ada pembahasan mengenai proses implantasi. Jadi, implantasi ini memiliki 4 tahap prosesan. Sebelum kita masuk ke tahapnya, di sini saya ingin menjelaskan bahwa blastosit atau embrio terdapat 3 bagian. Yang pertama, zona pelosida, yang kedua, sel tropoblas, yang ketiga adalah sel janin tersebut. Proses atau tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama yaitu ketika blastosit menempel pada endometrium, zona pelosida akan terlepas dan bagian tropoblasnya akan menempel pada endometrium untuk berkembang menjadi plasenta. Jadi bisa kita lihat pada gambar yang pertama ini sebelah kiri bahwa ketika blastosit menempel, maka zona pelosidanya akan melepas sehingga yang tertempel hanya tropoblas dan sel dalamnya. Terus, tahap yang kedua, saat tropoblas kontak dengan endometrium, sel akan melepaskan enzim pencernaan protein agar sel tropoblas mampu masuk ke dalam endometrium. Membran plasma tropoblas akan berdegenerasi membentuk sinisitum yang multinukleat untuk menjadi plasenta bagian fetal. Paham sampai sini? Terus tahap yang ketiga, jaringan endometrium yang mengalami modifikasi pada tempat implantasi disebut daerah desidua. Melalui respon terhadap cakra kimia yang dilepaskan oleh blastokis, sel endometrial mensekresikan prostaglandin yang secara lokal menyebabkan peningkatan vaskularisasi edema dan peningkatan penyimpanan nutrisi. Jadi, ini daerah yang berwarna garis-garis merah ini pada endometrium disebut daerah desidua. Nah, di daerah ini, sel endometrial mensekresikan prostaglandin untuk tempat nutrisi nantinya. Jadi sebelum adanya plasenta, ini yang digunakan sebagai nutrisi pada embrio. Tahap yang terakhir, saat implantasi selesai, seluruh blastokis terbenam ke dalam endometrium, dan sel tropoblas terus mencerna sel desidua di sekitarnya untuk menyediakan energi bagi embrio sampai plasenta terbentuk. Nah, kan di sini saat implantasinya selesai berarti blastokisnya telah tertanam semuanya di dalam endometrium. Tetapi daerah desidua ini masih terus melakukan penyediaan energi untuk embrio sebelum plasenta terbentuk. Nah, setelah proses implantasi selesai, daerah endometrium ini akan kembali putih dan plasentanya juga akan terbentuk. Pada slide ini, saya akan menjelaskan jenis implantasi. Berdasarkan proses perlekatan antara tropoblas dan sel epitel endometrium induk dibagi menjadi dua, yaitu implantasi invasif dan implantasi non-invasif. Kita bahas yang pertama dulu mengenai implantasi invasif. Implantasi ini terjadi ketika sel blastosis segera melakukan perlekatan dengan dinding endometrium. Implantasi ini terjadi pada manusia, anjing, kucing, mamalia, dan rodentia. Prosesnya ada 3 tahap. Yang pertama, reaksi desidualisasi, reaksi perlekatan, reaksi tropoblas menjadi sinistio-tropoblas menjadi sitotropoblas. Pada implantasi ini, jaringan uterus dan jaringan sekitar tropoblas akan mengalami kerusakan dan mengeluarkan zat metabolis sebagai sumber nutrisi bagi embrio. Kita bahas yang kedua mengenai implantasi non-invasif. Terjadi ketika blastosit setelah mengalami hatching terlebih dahulu melanjutkan invasinya untuk kemudian melekat pada dinding endometrium induk. Implantasi ini terjadi pada babi, kuda, dan rumanansia. Rumanansia itu sejenis sapi, kambing gitu. Prosesnya ada 3 tahap, yaitu hatching, sekresi nutrisi oleh kelenjar uterus, perlekatan pada dinding endometrium. Nah, bedanya dengan invasif adalah pada non-invasif sendiri, perlekatan blastosit pada dinding endometrium ini cenderung lebih lambat dibandingkan invasif. Kita masuk ke jenis implantasi yang kedua.
Pada slide ini, implantasi dibedakan berdasarkan atas kedalaman proses penempelan pada endometrium. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama implantasi superficial atau sentral, yang kedua implantasi ekstrinsik, dan yang ketiga implantasi interstitial atau profundal. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang implantasi superficial atau sentral. Dengan ciri perlekatan pada permukaan uterus dan relatif tidak terjadi penetrasi ataupun erosi ke epitel endometrium. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar bahwa sel embrio ini tidak akan masuk ke dalam endometrium, melainkan hanya menempel pada lumen uteri atau uterus. Nah, implantasi superficial ini terjadi pada kuda, babi, sapi, dan domba, dan termasuk implantasi non-invasif. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu implantasi ekstrinsik, dengan ciri bahwa di sini kerusakan endometrium hanya sebagian, dan embrio masih berhubungan dengan lumen uterus. Bahwa bisa kita lihat dengan jelas pada gambar, embrio ini hanya setengahnya masuk ke dalam endometrium, dan setengahnya lagi masih berhubungan dengan lumen uterus. Pada implantasi ekstrinsik ini terjadi pada monyet, anjing, kucing, dan tikus, dan termasuk ke dalam implantasi invasif. Lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai implantasi interstitial atau profundal. Memiliki ciri bahwa embrio ini akan masuk seluruhnya ke endometrium dan tertutupi oleh lumen uterus. Jadi, di bagian lumen uterus ini tidak ada yang terlihat bagian dari embrio. Biasanya terjadi pada manusia, simpanse, dan marmut. Jenis implantasi ini termasuk ke dalam implantasi invasif. Sekian penjelasan mengenai implantasi. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya akan dilanjut dengan pembahasan plasenta.